Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Harmoni bersama saya Aya Dita. Teman-teman, hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Puji, yaitu dokter hewan dari Dinas DKPP Kota Kediri ya, Dokter ya? Ketahanan pangan dan Dinas pertanian. Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri. Dokter, hari ini kita akan bahas tentang PMK. Dan sebelumnya terima kasih juga dokter atas waktunya telah hadir bersama kami kembali di podcast Harmoni. Sebelumnya dulu kita pernah bertemu tentang Hewan kurban. hewan kurban ya dokter ya. Hewan Kali ini kita akan bahas tentang PMK yang beberapa hari ini sudah mulai marak ya dokter ya, PMK sendiri. Nah dokter, kita tuh ingin tahu ya dokter ya, sebenarnya PMK ini disebabkan oleh apa sih dokter? Kenapa di Indonesia sendiri ini terjadi PMK atau penyakit mulut dan kuku? Jadi PMK itu kan penyakit yang disebabkan oleh virus, golongannya aptai gitu. Sebenarnya kita ini sudah pernah bebas di Indonesia ya, pernah bebas selama 36 tahun, itu tidak ada kasus. Nah, baru di tahun 2022 awal, kalau nggak salah itu pas hari raya, nah itu ada kejadian yang setelah uji lab, diteliti dan seterusnya, disimpulkan bahwa itu adalah penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah ini menjadi heboh karena membebaskannya sangat sulit gitu. Nah penyakit PMK ini ada beberapa apa faktor yang menyebabkan. Artinya kalau penyebab utamanya adalah virus, tapi untuk penyebarannya ini ada pemicunya. Itu ada pemicunya. Salah satunya ya kedekatan hewan, gitu, transportasi, kemudian kontak baik itu langsung maupun tidak langsung. Artinya yang kontak langsung itu antar hewan di dalam satu flock peternakan atau ternak itu. Jadi kalau ada dua hewan sakit satu hewan sakit di kandang, di situ ada 5 ekor, nah bisa 5-limanya kena. Berarti cepat ya dokter ya penularannya? Penularannya sangat cepat. Jadi makanya PMK itu menjadi sesuatu yang cukup apa ya, mengkhawatirkan buat dunia peternakan sendiri maupun dunia setara negara ya. Setara negara itu juga sangat diwaspadai selama ini. Karena nanti produk-produknya dan lain-lain akan berpengaruh. Oke. Berarti ini yang terkena PMK sendiri seperti apa? Apa saja dokter hewannya? Nah, kalau hewan ini luminansia terutama atau berkuku genap, itu termasuk kambing, itu walaupun gejalanya tidak seperti sapi. Nah, yang paling banyak itu sapi. Kerbau juga bisa kena, termasuk juga kalau yang hewan liar misalnya apa itu kijang, Itu juga. itu juga bisa kena. Tapi kan liar jadi nggak bisa dideteksi. Tapi yang paling banyak yang punya nilai ekonomi juga, nilai kesehatan juga, nilai psikologi juga, itu adalah sapi. Iya dokter. Karena 1 ekor sekarang itu harganya bisa 30 juta. Berarti kalau Sekali sakit, waduh. itu lumayan. bisa merugikan ya dokter Iya, ya, bisa berisiko bagi merugikan. pedagang. Nah ciri-cirinya kalau hewan itu terkena PMK itu seperti apa dokter? Ciri-ciri gejala awalnya? Nah, PMK itu cirinya khas, jadi sangat terlihat ya. Beda dengan penyakit lain kayak misalnya Brucella itu sulit mendeteksinya. Tapi kalau PMK itu judulnya aja sudah penyakit mulut dan kuku. Jadi ada ciri yang khas di situ di mulutnya maupun di kukunya. Tetapi itu adalah eee, apa namanya, setelah eee, inkubasinya sudah sampai ke menimbulkan gejala. Tapi pada awal-awalnya ya seperti umum penyakitnya. Jadi seperti panas, kalau diukur dengan tem itu sekitar 40 sampai 41. Kemudian mulai nafsu makan tidak ada, itu gejala awal pertama, hari pertama, kedua biasanya. Nah itu nafsu makan tidak ada. Kemudian ngelentuk, ngelentuk itu apa ya, Males. males males ya, males, tidak bersemangat, kalau dilihat dari mata itu sayu, tidak berbinar-binar. Nah kalau sudah masuk ke hari kedua, ketiga, biasanya sudah mulai gejala lanjutannya, mulai ngiler. Atau berlendir atau salivasi, bersalivasi lah kita istilahnya. Nah, ngilernya itu banyak. Nah, kenapa dia bisa ngiler?
Itu karena di dalam rongga mulutnya, terutama di gusi, ya di gusi itu, kemudian di lidah, di pangkal lidah, di kiri kanan mulutnya itu ada lesi atau kalau kita sebut sariawan. Ada lesi-lesi yang cukup banyak, ya. Karena dia lesinya banyak, merespon tubuh atau merespon mulut dengan mengeluarkan air liur, tapi dia tidak bisa menelan. Harusnya liur kan ditelan aja. Iya. Karena produksi, liurnya kambing itu sapi atau ruminant saya sangat banyak, ya. Sehari bisa hampir 100 liter lebih, ya. Tapi karena dia sakit terus Nggak nggak bisa nelan, sebagian besar dikeluarkan. Nah, kalau dia berlanjut masih kuat daya tahan tubuhnya tidak merespon atau dia mungkin daya tahannya agak kuat gitu ya, dia akan menunjukkan gejala lain, yaitu di kaki. Di kaki terutama ada di kukunya, bukan di kukunya tapi di perbatasan antara kulit dan kuku, itu terjadi perlukaan atau lesi juga ya, sama dengan di mulut cuma dia di luar. Nah itu di mulutnya atau di kukunya. Nah itu kalau sudah ada lesi, ini ada infeksi sekundernya, bakteri atau yang dari, nanti ada ikutannya, lalat biasanya. Kalau lalat sudah sampai situ ya sudah, nanti semakin parah, sulitan untuk berdiri dan sebagainya. Bahkan kalau dia cukup kuat untuk bertahan, sapinya besar, itu resikonya kukunya copot, bahkan empat-empatnya bisa copot. Jadi sampai seperti itu ya? Sampai itu sapinya masih hidup, tapi kukunya copot. Nah ini kan dia ndak kuat karena dia ndak bisa menopang tubuhnya. Jadi seperti itu, ini yang sehingga secara ekonomis, secara psikologis, secara, ketahanan pangan kita akan terganggu dengan adanya PMK. Secara psikologi itu yang punya yang selama ini Iya. sudah kita tangani itu ndak bisa tidur, mendak jenas, sedih ya kepikiran, sedih, bahkan ada yang nangis kalau ibu-ibu ya bisanya juga, "Ini harganya panjang mau bayar ini harganya langsung murah," dan seterusnya, psikologisnya begitu. Nah, dokter kalau misalkan, sapi tersebut kena PMK, Iya. ini bisa nggak sih dokter sembuhkan seperti itu? Atau mungkin nanti akan seperti apa dokter biasanya? Sebenarnya PMK ini penyebab kematiannya tidak tinggi sih, maksimal 5%, 2% lah dilaporkan sekarang yang di seluruh Indonesia. Jawa Timur terutama itu 2,9 kalau nggak salah, 2,3 ya, persentase dari yang mati. Tapi yang sakit itu, hampir 100%. Satu kandang ada 5, 5-limanya kena, gitu. Jadi kalau yang sudah sakit, itu memang harus diobati ya. Bisa dengan pengobatan medis, dengan herbal, nanti mungkin herbal saya sampaikan di belakang. Nah, sebenarnya yang paling utama adalah pencegahan. Ya, jadi pencegahan ini yang kita, galakkan mulai dari 2022 akhir itu, kita sudah mulai melaksanakan vaksinasi sampai di tahun 2024 itu bulan Oktober kalau tidak salah terakhir, vaksin yang tersedia di pemerintah itu. Yang vaksinnya adalah gratis semuanya. Nah, Betul. cuma masalahnya sekarang ini ada yang harusnya dimulai bulan, terakhir bulan Agustus, vaksinnya sudah lewat masa kekebalannya, kan hanya 6 bulan. Harusnya diulang. Nah yang waktunya ngulang ini atau yang belum divaksin yang kena sekarang ini. Oke, berarti ini sudah ada, yang kerja di PMK gitu dokter, di kota Kediri sendiri? Di Jawa Timur sudah 38 kabupaten kota sudah kena semua, termasuk di Kota Kediri. Kota Kediri laporan jadi Kota Kediri itu, eee, pertengahan 2023 mulai dengan Agustus kalau nggak salah Juli atau Agustus itu, kita dinyatakan sebagai, zero case PMK. Jadi nol, tidak ada laporan PMK kejadiannya. Vaksin terus-menerus, kejadian PMK tidak ada laporan di masyarakat. Nah, setelah sampai bulan Desember, nah kalau catatannya tanggal 20 itu ada laporan kejadian PMK lagi yang di mana Jawa Timur juga sama. Jadi ternyata ini muncul lagi kebetulan, berkaitan dengan, musim penghujan juga. Jadi kita mulai lagi ini, status zero case-nya sudah tidak ada sekarang. Jadi sudah ada laporan Udah ada laporan kasus baru, kos ya. Dan sampai hari ini ada 31 kasus yang di Kota Kediri, sampai hari ini. Mungkin yang dap kemarin beredar masih 23 ya, sekarang data di Malang kemarin itu sudah ada laporan lagi, ada 31 jumlahnya.
sampai hari ini, sampai detik ini. Nah, dokter berarti kalau misalkan, dari satu sapi itu terkena apa, PMK berarti mereka harus dikarantina seperti itu ya, dokter ya? Iya, jadi gini, kalau untuk, mencegah itu lebih baik, tapi kalau sudah kena ini harus diobati. Bagi yang, apa, untuk menghindari, ini karantina yang paling bagus. Karantina itu artinya kalau dulu di manusia Covid itu diisolasi. Isolasi, Ya diisolasi itulah yang paling cara yang paling utama. agar tidak menular ke Selain vaksin ya, selain vaksin agar tidak menular. Juga yang, peternak yang sudah punya atau pengen berniat membeli, belilah sapi yang sudah tervaksin. Insya Allah kalau sudah tervaksin, kalaupun kena atau terpapar, paling 1, 2 hari, agak gejala sedikit diobati nanti bisa oh Vivoa. oh, Ya, tapi kalau yang belum, itu bahkan, apa namanya, kejadiannya lebih parah gitu. Liurnya lebih banyak, luka-lukanya lebih banyak kan, dulanginya lebih sulit gitu, lebih sulit ya untuk menyembuhkannya menyembuhkannya prosesnya ya. lebih sulit. Nah, dokter ini, juga ada pertanyaan dokter, gimana sih dokter apabila, kita membeli daging sapi, nah Oh ya. ternyata dagingnya itu terjangkit PMK dokter, itu bagaimana dokter? Kalau berkaitan dengan produk, hewannya atau daging sapi, daging kambing atau kerbau, itu kan PMK itu bukan termasuk penyakit zoonosis, bukan termasuk penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan. Nah, karena dia bukan termasuk zoonosis, selama dia masaknya normal, dimakan orang nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa Ya, ya dokter ya? tetapi kalau dia punya sapi di rumah, membawa daging yang sakit, terus dia nanti ngasih pakan, kan habis Iya, makan, ngasih pakan ke hewannya. Nah, ini dimungkinkan bisa tertular. tertular. Sapinya yang di Oh rumah, ya, bukan orangnya iya ya. sapinya, Jadi bukan hewannya. orangnya, tapi sapinya bisa dimungkinkan ketularan dari tadi itu bawa apanya, dagingnya dan seterusnya. Karena itu nanti bisa jadi namanya kontak langsung. Karena dari daging sapi atau jeroan sapi atau apa yang dari sudah terkena, kemudian dia punya rumah, kunci rumah punya ternak, ternaknya bisa tertular dari yang dagingnya. Tapi dagingnya ini tidak termasuk zoonosis penyakitnya. Sehingga dia dengan pengolahan tertentu apalagi rasanya tetap enak. Berarti manusia masih aman ya dokter ya? Baik. Nah dokter, ini kan sudah ada beberapa yang terjangkit seperti itu ya Iya, dokter ya, tadi 31 ya jumlahnya hari per ini hari ini. 31. Eee, se Selain itu upaya apa sih dokter dari pemerintah sendiri kepada masyarakat apalagi peternak untuk, PMK mengatasi PMK sendiri? Alhamdulillah kita sejak 2022 itu sejak ada, dinyatakan sebagai wabah PMK itu, kita sudah membuat tim satgas ya, satuan tugas PMK yang terdiri dari, banyak apa namanya, lembaga atau OPD kalau dulu kita termasuk Dinas Pertanian, kemudian ada kepolisian, ada, apa, Kodim ya, Koramil ya, tentara, terus kemudian ada BNPB yang sebagai leader-nya karena bencana saat itu. Nah itu, sampai sekarang masih kemarin sudah, kurang aktif ya, sekarang Koordinasikan lagi. dikoordinasikan lagi, diaktifkan lagi untuk, saling, apa, bahu-membahu mengatasi ini. Misalnya kalau di kota itu kita akan lakukan semprotan lagi. Nah biasanya ini BPBD yang akan melakukan semprotan karena punya alatnya yang cukup, apa, di pasar terutama nanti. Kemudian yang kedua, disinfeksi ini juga stok obat kita masih cukup ya, di dinas untuk desinfektannya. Nah ini kita berikan lagi ke masyarakat. Yang kemudian setelah kasus yang 31 ini sejak awal, ini sudah kita, dampingi. Jadi kita mendampingi rata-rata itu untuk satu kasus 2 minggu. Jadi yang kasus pertama yang tanggal 20 miliknya Pak siapa itu ya, itu sudah ada yang sembuh ya. Sudah makan, sudah normal, cuma ada 1 atau 2 itu kalau tidak salah yang masih perlu perawatan lebih lanjut. Nah, jadi itu yang memberikan juga teman-teman yang lain juga, tim itu, kesiapsiagaan mental dari pemilik, ya. Jadi kalau, pemiliknya tenang, tidak tidak gitu, karena
penyakitnya ini kan harus dilalui, mulai dari tidak mau makan, terus kemudian ngiler, kemudian terus ngosro, kemudian kadang-kadang ndopro, nah itu kan harus dilalui. Nah, selama proses perawatan, kita sebagai dinas itu memberikan suporatif, injeksi antibiotik, analgesik, multivitamin dan lain-lainnya itu datang ke kandang kan sekali. Nah, untuk melanjutkan ngasih makan, kemudian minum, itu kan nanti peternaknya sendiri, pemilik hewannya. Nah, itu makanya dia juga diberikan edukasi secara, psikologinya, biar dia tenang. Di samping itu, kerjasama dari tim tadi ini selain memantau juga melaporkan. Jadi kita melaporkan, kejadian ini, by name by trace, kemudian juga up to date. Jadi kejadian hari ini masuk ke sistem informasi kesehatan hewan nasional, namanya ISIKNAS, itu langsung hari ini. Jadi pengambil kebijakan di tingkat nasional itu bisa tahu posisi sekarang penyakitnya seperti apa dan, Jawa Timur sudah kena semua, Sudah masuk ya. ya, Dok? Kalau hari ini kalau tidak salah itu sudah ada 500 kasus Di Jawa di Timur Jawa sendiri Timur, termasuk banyak ya, Dokter, oh? termasuk banyak itu. Dan yang populasi besar-besar itu mestinya banyak kasusnya, itu. Itu sampai tanggal 2 kemarin 500 itu ya. Mungkin itu yang dilakukan. Baik, Dokter, sebelum menutup podcast kita hari ini mungkin ada pesan bagi seluruh peternak hewan ini di Kota Kediri untuk, mengatasi PMK itu seperti apa? Dan lalu tadi juga ada obat herbalnya juga, Dokter, apa? Oh ya, Se kalau herbal saya lepekkan ini karena ada formula yang harus apa namanya, diberikan ya. Nah, formula dari herbal ini kita ngambil kasus dari Covid kemarin dan PMK tahun kemarin. Jadi kita, itu untuk memberikan imunomodulasi. Jadi imunomodulasi itu kekebalan dari yang dimunculkan di dalam tubuhnya hewan, tapi di-trigger oleh, makanan ya, makanan atau obat-obatan herbal ya. Kalau di obat yang umum itu kan antibiotik itu, kalau dia masih awal, gejala panasnya diturunkan dengan analgesik. Tapi untuk kekebalan imunomodulatornya, kita menggunakan warisan atau kemampuan lokal kita, termasuk itu produk-produk pertanian kita, ya misalnya pakai, tumbar tumbar, kemudian batang serai, kemudian kunyit, kemudian jahe, temulawak, gula, dan madu. Nanti setelah itu diramu, ditambahkan air, itu sampai, nanti sesuai ramuannya, direbus itu. Nah, direbus, kalau sampai mendidih itu, sebelum direbus di-blender dulu ya, dicampur atau ditumbuk, di-blender begitu, kemudian itu rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, diperes atau disaring, nah airnya yang diminumkan. Nah, dosisnya kalau mengikuti ini, kalau saya buat, eee, ukurannya ya, itu tumbarnya kira-kira 4,3 gram, ya. Batang serainya 32 gram, kemudian kunyitnya itu, 18,4 gram, jahenya 32,5 gram, temulawaknya itu 65 gram, gulanya itu 32,5 gram, madu itu 8,6 gram, ditambah air kira-kira, berkadar air, normal ya, pH-nya itu 65 sampai 68, itu, 806 mililiter. Jadi jadinya nanti jadi 1 liter. Nah, air 1 liter tadi, ramuan ini kalau sudah dicampur itu kan jadi air sekitar 1 liter. Direbus, setelah mendidih, nah ini disaring, air saringannya itu sudah bisa diberikan. Dosisnya, nah ini yang penting. Kalau mengikuti tadi itu sudah dihitung molekulnya, bahkan ini juga sudah kita lab-kan ya, kita lab-kan, itu ada kandungan ini dan sebagainya untuk Covid dan PMK ini sama-sama virus, itu untuk men-trigger imunomodulator dari tubuh manusia atau hewan.
Nah itu bisa, digunakan dosisnya 1 mili per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya sapi itu 500 kilo, berarti perlu 0,5 liter. Jadi tadi bisa jadi. Kalau untuk yang sedang kasus, yang sedang, eee, terkena itu, sudah kena, infeksi atau sudah terpapar, itu 2 kali sehari. Dua. Jadi pagi sama sore diberikan. Jadi butuhnya kalau 500 kilo itu sudah besar ya. Kalau pedet ya pedet bobot 100 kilo ya berarti butuhnya cuma 10, 100 mili ya, 100 mili. Jadi nggak sampai 1 liter, 100 mili itu ya sak cepet lah Oh. ya, setengah gelas lah, setengah gelas itu untuk minumnya. Itu kalau yang misalnya satu kandang tadi diberikan, satu kena, yang lain belum kena, ini bisa diberikan. Yang lain bisa 1 kali sehari Oke. dengan Berarti dosis yang karena sama 1 belum mili. kena ya dokter ya, takutnya Ya, nanti mungkin kalau ada jarak tertentu Iya. ya kadang-kadang dia belum kontak, itu belum kena. Sehingga dia dengan jarak tertentu bisa, ada, antisipasi ya, antisipasi. Itu ramuannya. Mungkin saya ulang ya, biar nanti kalau masyarakat pengen, membuat sendiri, itu ramuannya ketumbar, itu 4,3 gram, batang serainya 32 gram, kunyitnya 18,4 gram, jahenya 32,5 gram, temulawak 65,0 gram, gulanya 32,5 gram, madunya 8,6 gram, ditambah air sampai 1 liter. Kira-kira itu airnya 806 mililiter, sehingga jadinya 1 liter. Ditumbuk halus, direbus, airnya diminumkan dengan dosis 1 mili per kilogram berat badan, baik kambing maupun Sapi. sapi. Ya dokter, berarti kalau ada peternak ini dokter yang mungkin memiliki, ciri-ciri nih, ternakannya memiliki ciri-ciri akan PMK, mungkin bisa menghubungi di KPD seperti itu? Ya bisa menghubungi kita nanti, 24 jam ya, menghubungi ya, cuma datangnya kadang-kadang ya kalau sesuai waktunya ya. Tapi kita punya 3 tim, ada tim kota, kecamatan kota, kecamatan Mojokerto, dan kecamatan pesantren. Ini masing-masing ada timnya. Nanti bisa menghubungi masing-masing tim bisa atau ke DKPP langsung. Mungkin hotline-nya pakai nomor saya bisa. Oke, baik. 081 335 641 546. Baik. Dan terakhir dokter, pesan bagi masyarakat mungkin untuk PMK Untuk, sendiri? masyarakat ya, ini Kota Kediri, satu jangan panik ya. PMK itu bisa diobati, bisa sembuh dengan penanganan yang, intensif. Yang kedua, daging untuk, PMK ini bisa dikonsumsi dengan, standar masak yang bagus. Yang ketiga, kita perlu kerjasama yang bagus antar, eee, pemilik ternak dengan dinas untuk melaporkan, segera bisa dilokalisir. Kemudian nanti kalau ada program vaksinasi mohon diterima. Sementara program vaksinasi sampai hari ini kita masih stoknya kosong, tapi bagi yang peternak yang pengen vaksin bisa mendapatkan vaksin berbayar. Vaksinnya bisa cari sendiri, nanti bisa minta bantuan kita untuk aplikasi, nyuntiknya. Jadi kita gratis ya, kita gratis. Selama di wilayah Kota Kediri, tapi kalau di wilayah Kabupaten Bintan ndak gratis sih kita, nanti minta yang kabupaten. Win itu, jadi kita kerjasama dinas dan masyarakat, termasuk juga Pemda dalam hal ini. Terima kasih. Terima kasih dokter Puji atas waktu yang telah diberikan. Semoga informasi ini bisa sampai ke masyarakat, terutama para peternak sapi dan juga kambing tadi ya dokter ya? Iya. Baik. Dan semoga PMK saat ini sedang marak terjadi, bisa kita cegah bersama dan hewan ternak yang ada di Kota Kediri sehat serta sektor peternakan di Indonesia dapat berkembang dengan baik. Amin amin amin. Dan teman-teman, demikian podcast kita hari ini. Saya Ayu Ardita beserta kru yang bertugas mohon kami undur diri. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.